warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Kanranisa, MPMA 1E 021018, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Baik, yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan egere yang berarti melakukan. Sedangkan pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Manajemen pendidikan menurut Purwanto adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana. Menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen pendidikan terdiri 7M plus 1M. Menurut Usman dan Henry Fayol, 6M yaitu man manusia, material barang, mesin-mesin, money uang, metode, market atau pasar, minutes atau waktu. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurnaidin dan Machali antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau tertunjuknya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjuknya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, mutu, relevan, dan akuntabel serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Selanjutnya, pembagian manajemen. Pembagian manajemen dibagi menjadi manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksanaan. Yang kedua, komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen dibagi menjadi keterampilan teknik, keterampilan manusiawi, keterampilan konseptual. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen administrasi, manajemen humas, dan manajemen layanan khusus. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenali secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.